Keturunan Raden Werkudara. Raden Werkudara atau Bimoseno merupakan putra kedua dari Dewi Kunti dan Prabu Pandudewonto. Dari tokoh-tokoh Pandowo, Raden Werkudara menduduki urutan kedua setelah Raden Puntadewa. Raden Werkudara memiliki 5 anak yang sangat sakti, bahkan salah satu anak Raden Werkudara merupakan tokoh yang paling sakti dalam pewayangan Jawa. Berikut kami rangkum beberapa kisah anak-anak Raden Werkudara. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, serta aktifkan loncengnya. Raden Ontorejo. Raden Ontorejo merupakan anak Raden Werkudara yang pertama. Dikisahkan bahwa Raden Ontorejo adalah anak Raden Werkudara dari perkawinannya dengan Dewi Nogogini, putri dari Hyang Ontobogo, dewa dari bangsa ular di Kayangan Sapto Pratolo. Kesaktian Raden Ontorejo tiada taraf. Dia diwarisi ajian Uposonto oleh kakeknya. Lidahnya sangat sakti, makhluk apapun yang dijilat telapak kakinya akan menemui kematian. Dia juga diwarisi ajian Napakawaca yang membuat kulitnya kebal dari senjata apapun. Selain itu, dia juga memiliki cincin mustiko bumi yang dapat menjauhkan dirinya dari kematian, asalkan masih menapak di atas bumi. Serta dia juga dapat menghidupkan orang mati di luar takdir dan mampu berjalan di dalam bumi. Raden Ontorejo mati mokso sebagai tumbal kemenangan Pandowo dalam kancah Bratayuda. Dia naik ke Kayangan menemui Batara Guru dan menjilat telapak kakinya sendiri. Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca adalah putra Raden Werkudara dengan seorang putri raksasa bernama Dewi Arimbi di Pringgondani. Waktu dilahirkan, Raden Gatotkaca berupa raksasa. Karena sangat sakti, sehingga tidak ada senjata yang dapat memotong tali pusarnya. Kemudian tali pusar itu hanya dapat dipotong dengan senjata Raden Karno yang bernama Kuntowijoyo. Tetapi akibat dari itu, sarung senjata Kuntowijoyo masuk ke dalam perut Raden Gatotkaca. Dengan kehendak dewa, bayi Raden Gatotkaca dimasukkan ke dalam kawah Candradimuka. Karena itu, Raden Gatotkaca menjadi berurat kawat, bertulang besi, berdarah gala-gala, dapat terbang di awan dan duduk di atas awan yang melintang. Kecepatan Raden Gatotkaca pada waktu terbang di awan, bagai kilat dan liar bagai halilintar. Raden Gatotkaca diangkat menjadi raja di Pringgondani dan ia disebut Kesatria Pringgondani. Dalam Perang Bratayuda, Raden Gatotkaca tewas oleh senjata Kuntowijoyo yang ditujukan kepadanya, ketika dia bersembunyi di dalam awan. Raden Gatotkaca jatuh dari angkasa dan mengenai kereta kendaraan Raden Karno hingga hancur lebur. Raden Ontoseno. Raden Ontoseno merupakan anak Raden Werkudara atas perkawinannya dengan Dewi Urangayu, putri Batara Mintuno, Batara dari bangsa Udang atau Urang. Dikisahkan Raden Ontoseno kulitnya bersisik udang. Ia tidak bisa ndodok atau unggah-ungguh, dan ia tidak bisa berbahasa kromo sama halnya Raden Werkudara. Kesaktian Raden Ontoseno, kulitnya kebal dari senjata apapun, selain itu ia mampu terbang dan juga ahli menyelam dalam air, serta mampu amblas ke bumi. Raden Ontoseno merupakan putra Raden Werkudara yang paling sakti, ia memiliki segala kesaktian yang dimiliki oleh kedua kakaknya. Raden Ontoseno meninggal mokso menjadi tumbal kemenangan Pandowo,
di kancah perang Bratayuda bersama saudara sepupunya, Bambang Wisanggeni putra Raden Arjuna. Raden Srenggini. Raden Srenggini adalah anak keempat Raden Werkudara dengan Dewi Rekotowati, yang berwujud kepiting putri dari Dewa Rekototomo. Pada suatu ketika, saat Raden Werkudara bersenggama dengan Dewi Urangayu, Raden Werkudara mengeluarkan air kama mani yang tidak sengaja jatuh ke pasir di pinggir pantai. Dan ketika itu Dewi Rekotowati sedang mencari makan, tanpa sengaja meminum kama Raden Werkudara, yang jatuh ketika bersenggama dengan Dewi Urangayu. Dari kejadian ini, lahirlah dua ksatria yang tangguh yaitu Raden Antasena dan Raden Srenggini. Raden Antasena putra Raden Werkudara atau Bimoseno dengan Dewi Urangayu, sedangkan Raden Srenggini, anak Raden Werkudara dengan Dewi Rekotowati. Raden Srenggini berjalan miring layaknya kepiting, ia mirip dengan Raden Antasena tetapi tidak bergelung winangkara dan mempunyai capit di kepalanya. Raden Srenggini memiliki kekuatan yang dinamai dengan Aji Totok Sewu. Raden Poncoseno. Raden Poncoseno adalah putra kelima Raden Werkudara atau Bimoseno dengan Dewi Sri Giyanti, putri Resi Sri Dewa dari pertapaan Cendono Wasiat. Raden Poncoseno terlahir bukan dari perkawinan normal, ataupun seperti halnya Raden Srenggini. Akan tetapi Raden Poncoseno terlahir melalui ajian atau ilmu perkawinan batin. Ilmu ini adalah ilmu di mana seseorang bila menyukai lawan jenisnya, dan mereka saling mencintai, mereka tidaklah harus melakukan hubungan badan, tetapi hanya melalui mimpi saja. Dikisahkan saat Raden Werkudara sedang berguru dengan Resi Sri Dewa, terlibat asmara dengan Dewi Sri Giyanti putri Resi Sri Dewa. Akan tetapi, mereka berdua saling menutupi. Pada saat yang sama Raden Werkudara sedang mempelajari ilmu Bayu Langgeng dan ilmu perkawinan batin. Pada saat itulah Raden Werkudara mencoba ilmu perkawinan batin tersebut dengan Dewi Sri Giyanti. Dari perkawinan tersebut lahirlah Raden Poncoseno. Raden Poncoseno memiliki bentuk tubuh yang menyerupai Romo Bargowo, hanya tidak membawa kapak dan gendewo. Bentuk tubuh ini ditunjukkan untuk tokoh Raden Poncoseno. Dari penganggon sandangan masih berbau pendito, karena dia cucu seorang resi. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga dapat menambah pengetahuan. Jangan lupa tinggalkan pesan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Salam budaya.